Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 20.01.01.0578 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contoh data rasio adalah seperti jumlah buku yang ada di kelas. Misalnya, buku akidah ada 2, buku fikih ada 3, buku Al-Quran hadis ada 4, buku sejarah kebudayaan Islam ada 2, buku matematika ada 2, dan buku bahasa Indonesia ada 3. Misalnya buku akidah akhlak ada 2, berarti ada 2 buku akidah akhlak yang ada di kelas. Jika 0, berarti tidak ada buku sama sekali di dalam kelas. Sekian dari saya, salah hilal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihardiani, NIM 20.01.01.0506. Lokal Di sini saya akan menjelaskan tentang data internal. Data internal adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang internal antara tiap objek atau kategori sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Contohnya, data ini merupakan sebagian kecil hasil penelitian terhadap kepuasan kerja pegawai di salah satu provinsi Kalimantan Selatan. Instrumen disusun dengan menggunakan skala internal 1 sampai dengan 4. Di mana skor 1 berarti itu sangat tidak puas, skor 2 itu tidak puas, skor 3 puas, dan skor 4 itu sangat puas. Berdasarkan 1055 responden. Di dalam tabel ada aspek kepuasan kerja. Yang pertama gaji, tingkat kepuasannya 57,18. Yang kedua insentif dengan tingkat kepuasan 68,60. 3 transportasi 37,58. Dan 4 perumahan itu tingkat kepuasannya 54,00. Yang kelima ada hubungan kerja, tingkat kepuasannya 48,12. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Suci Rahmadani dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang contoh data ordinal. Jadi data ordinal adalah data yang didapatkan dengan cara klasifikasi dan kategorisasi. Contohnya mengenai nilai ujian, yaitu nilai A adalah nilai dari 80 sampai 100. Nilai B adalah dari nilai 65 sampai 79. Nilai C adalah nilai dari 55 sampai 64. Nilai D adalah dari 45 sampai 54. Dan nilai E adalah dari 0 sampai 44. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidin. Saya akan menjelaskan tentang data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contoh data nominal: telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui komposisi pegawai di sebuah perusahaan berdasarkan studi. Diperoleh di bagian keuangan jumlah pegawai yang lulus S1 25 orang, sarjana muda 90 orang, SMA 45 orang, SMP 12 orang, dan SD 3 orang. Di bagian umum, jumlah pegawai yang lulus S1 5 orang, sarjana muda 6 orang, SMA 6 orang, SMK 8 orang, SMP 4 orang, dan SD 1 orang.
Di bagian penjualan, jumlah pegawai yang lulus S1 7 orang, SMK 65 orang, SMP 37 orang, dan SD 5 orang. Dan terakhir di bagian belakang, jumlah pegawai yang lulus S3 1 orang, S2 8 orang, S1 35 orang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hilmina. Saya dari kelompok 3 dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan teman saya sebelumnya. Jadi, data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Data ordinal adalah data yang didapatkan dengan cara klasifikasi atau kategorisasi, sedangkan data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Lalu saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Data rasio dan data interval memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu tak ada kategorisasi atau pemberian kode dan bisa dilakukan operasi matematika. Sedangkan data ordinal dan data nominal juga mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.